Dunia terus berubah dan informasi adalah kunci untuk memahami perubahan tersebut. Di channel Query Explain, kita akan membahas berita-berita terkini, tren global, dan isu-isu penting yang dapat membentuk masa depan kita. Kali ini gue akan ngebahas tentang bisa nggak sih introvert itu sukses? Apakah lo penasaran? Siap untuk mendapatkan wawasan yang mendalam? Mari kita mulai. Sadar nggak sih, zaman sekarang tuh dunia lebih sering nge-highlight orang-orang yang aktif dan super sosial. Tapi gimana dengan yang introvert? Sering banget kita dengar mereka tuh dianggap pemalu, pendiam, atau bahkan antisosial. Bener nggak sih introvert itu yang kayak gitu? Well, sebenarnya introvert itu beda dengan pemalu. Mereka cuma punya cara tersendiri buat recharge energi dan berinteraksi. Nah, sayangnya nih, masih banyak orang-orang yang berpikir introvert itu bakalan susah buat sukses karena sifatnya yang tadi. Tapi, apa iya? Faktanya, introvert juga bisa sukses loh dengan cara mereka sendiri. Contohnya Raditya Dika. Lu pasti tahu kan siapa Raditya Dika? Yap, seorang penulis, komedian, dan YouTuber yang terkenal di dunia hiburan dan digital. Tapi siapa sangka, komedian yang lucu kayak Raditya Dika tuh ternyata introvert. Atau mungkin kalian yang suka nonton drakor, lo tahu nggak sih Kim Ji Won itu? Dia sebenarnya introvert juga. Tapi kenapa tiap dia tampil on point banget dan sukses besar? Berarti introvert itu nggak bisa dijadikan patokan dong orang itu bakalan bisa sukses atau enggaknya. Dan buat kalian yang percaya kalau introvert itu sulit untuk sukses dan kalian menerima semua stigma negatif tadi mentah-mentah, yuk kita bahas. Ternyata introvert juga punya kesempatan yang sama loh buat sukses, atau bahkan bisa jadi keunggulan tersendiri bagi mereka. Tapi sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya introvert itu dan gimana sejarahnya. Jadi, introvert itu adalah salah satu tipe kepribadian yang didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan energi dari dalam diri mereka sendiri. Dalam kata lain nih, introvert lebih suka mengisi ulang baterai saat mereka sendirian, dibandingkan dengan berada di tengah keramaian atau berinteraksi dengan banyak orang. Konsep introvert pertama kali dikembangkan oleh psikolog yang bernama Carl Jung. Jung memperkenalkan ide ini pada awal abad ke-20 dan membagi kepribadian manusia menjadi dua kategori besar, introversion dan extroversion. Kalau kita ibaratkan kehidupan sebagai baterai, introvert itu seperti orang yang nge-charge baterainya saat sendirian, sedangkan extrovert lebih mendapatkan energi dari berinteraksi sosial dan keramaian. Orang-orang introvert biasanya lebih suka waktu sendiri dan sering kali merasa lebih segar setelah beristirahat dari interaksi sosial. Introvert tuh lebih nyaman menyendiri, tapi bukan berarti mereka pemalu ataupun takut untuk berinteraksi. Ini cuma lebih tentang bagaimana seseorang merasakan dan mengelola energi mereka. Justru, sifat-sifat introvert yang sering disalahpahami ini sebenarnya bisa menjadi keunggulan tersendiri dalam kehidupan. Nah, apa aja tuh? Yang pertama ada kemampuan fokus dan konsentrasi tinggi. Salah satu keunggulan terbesar dari introvert adalah kemampuannya dalam fokus dan konsentrasi. Ini bukan cuma soal duduk lama-lama, ngerjain tugas, bukan gitu, tapi lebih ke bagaimana mereka tuh bisa benar-benar tenggelam dalam pekerjaan mereka. Introvert itu seringkali bisa menyerap detail dan fokus tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar mereka, kayak suara bising ataupun notifikasi ponsel, yang mungkin gak sedikit orang bisa ke-distract sama hal ini. Kemampuan ini bikin mereka bisa mengerjakan tugas dengan sangat teliti dan detail, atau bahkan mereka itu dapat menyelami ide-ide mereka dengan lebih tenang dan fokus. Ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan ide-ide brilian dan solusi yang mungkin gak dipikirin sama orang lain. Tapi meskipun introvert juga butuh istirahat, mereka cenderung dapat tetap bekerja dengan serius tanpa merasa perlu banyak gangguan. Hasil kerja mereka pun juga seringkali lebih berkualitas tinggi karena mereka memperhatikan setiap detail dengan seksama. Jadi, kemampuan fokus dan konsentrasi yang dimiliki oleh introvert ini bukan hanya membantu dalam menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga dalam menghasilkan karya yang benar-benar menonjol dan memuaskan. Jadi, kalau lo seorang introvert, manfaatkan waktu sendiri lo untuk berpikir kreatif dan mendalam. Ini bukan cuma bikin lo lebih unggul, tapi juga bisa menjadi keunggulan nyata dalam berbagai situasi. Yang kedua, ada kemandirian dalam bekerja. Seorang introvert cenderung lebih suka bekerja dengan kelompok kecil ataupun bekerja sendiri. Kenapa? Ya balik lagi,
Dari definisi introvert tadi, gue kan udah bilang kalau introvert itu adalah orang yang mendapatkan energi dari dalam diri mereka. Nah, hal inilah yang membuat introvert suka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Contohnya, jika seorang introvert harus menyelesaikan laporan kerja, mereka mungkin lebih suka duduk sendiri di ruang yang tenang tanpa gangguan. Mereka bisa mengatur waktu dan prioritas, sehingga mereka bisa bekerja dengan fokus dan produktif. Mereka tidak memerlukan banyak dorongan dari luar, karena mereka sudah memiliki motivasi internal yang kuat. Misalnya, mereka mungkin menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih baik tanpa perlu banyak interaksi ataupun feedback dari rekan kerjanya. Kemandirian ini membuat mereka lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai tugas karena mereka bekerja sesuai dengan cara yang paling nyaman dan sesuai dengan ritme mereka sendiri. Yang ketiga, kemampuan mendengarkan yang baik. Nah, kalau yang ini, lu pasti udah gak asing lagi kan? Introvert itu terkenal banget sama sifatnya yang ini. Kalau ngomong sama orang lain tuh, mereka jarang banget buat terburu-buru. Biasanya mereka lebih berhati-hati dan mengobservasi terlebih dahulu apa yang akan mereka bicarakan dan cenderung lebih fokus pada apa yang dikatakan orang lain. Ini membuat mereka menjadi pendengar yang hebat, yang bisa menangkap detail-detail penting dan memahami orang sekitar mereka dengan lebih baik. Yang berarti mereka benar-benar menangkap apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, bukan hanya mendengar kata-katanya. Yang keempat, mampu membuat orang lain nyaman. Terakhir, introvert punya kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa nyaman. Mereka seringkali memiliki aura tenang yang bikin suasana jadi lebih santai dan rileks. Pendekatan mereka yang lembut dan pengertian membuat orang di sekitar mereka merasa lebih diterima dan didengarkan. Bahkan kalau mereka nggak banyak omong, kehadiran mereka aja bisa bikin orang lain merasa lebih tenang dan nyaman. Misalnya, saat ada teman yang butuh tempat curhat atau sekedar ingin bersantai, introvert bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan cara mereka yang empatik dan pengertian, mereka membuat orang lain merasa lebih nyaman, meskipun mereka mungkin gak banyak berbicara. Ini bikin mereka jadi teman yang sangat menyenangkan untuk berada di sekitar. Selain itu, introvert cenderung tidak suka menjadi pusat perhatian. Ketika mereka berada dalam situasi di mana mereka mendapat pujian, mereka seringkali akan mengalihkan sorotan kepada orang lain dalam kelompok, menekankan bahwa keberhasilan adalah hasil kerjasama. Sikap rendah hati ini membuat orang di sekitar mereka merasa lebih dihargai dan nyaman karena introvert lebih suka bekerja di belakang layar dan memberikan pengakuan kepada orang lain. Mereka mampu menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dilibatkan dan diapresiasi. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang-orang di sekitarnya sering merasa nyaman berada di dekat mereka. Jadi, intinya adalah introvert itu bukan orang yang pemalu ataupun stigma negatif lainnya ya. Introvert itu lebih dari itu. Bahkan, mereka punya kekuatan unik yang bisa bikin mereka lebih unggul di berbagai aspek kehidupan. Kalau lo introvert dan ngerasa minder selama ini, please stop it. Sekarang, lo jangan ragu untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan lo. Percaya deh, dengan cara ini, lo bisa menemukan potensi luar biasa dalam diri lo yang mungkin belum pernah lo sadari sebelumnya.